Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat P-Network dimanapun berada. Salam petir, jedar, jedar, jedar. Baik teman sahabat P-Network dimanapun berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang satu apapun, tetap bisa melaksanakan tugas rutin seperti biasa. Namun jangan lupa klik petir. Teman sahabat P-Network ya, menjelang Open Mainnet ini banyak ya permasalahan yang mulai muncul. Kemudian teman-teman kadang-kadang terbawa nafsu, ya, terbawa emosi dan lain sebagainya. Kenapa saya katakan demikian? Ada beberapa teman-teman yang tanpa dia ketahui, dia masuk ke sembarang komunitas. Dia masuk ke sembarang grup ya, yang menjanjikan hal-hal tertentu yang begitu wah gitu. Jadi teman sahabat P-Network, siapapun orangnya dimanapun berada ya, saya berharap jika ingin bergabung ke sesuatu ya, orang yang menjanjikan hal-hal yang begitu luar biasa, dalam arti kata siap menyiapkan properti, siap menyiapkan rumah, mobil dan lain sebagainya ya, ini perlu dipikirkan dulu, dipelajarin dulu, apakah ini benar adanya. Kenapa? Ada beberapa kasus pioner yang terjadi, begitu dia masuk di dalam grup, kemudian dimintakan identitas. Di antaranya berupa KTP, segera kirim fotokopi KTP dan lain sebagainya. Apa yang terjadi? Yang pertama terjadi adalah data teman atau pioner tadi diambil, kemudian dimasukkan ke salah satu grup partai. Jadi KTP-nya itu dijadikan ya persyaratan untuk memenuhi sebuah partai dalam hal untuk mengembangkan permasalahan pemilu ke depan. Coba bayangkan ya, seorang pioner yang berharap bisa merubah hidupnya dan lain sebagainya, tiba-tiba data dirinya, KTP-nya dimanfaatkan oleh teman-teman yang ada di partai. Ya, tanpa dia tak ketahui, tiba-tiba dia sudah masuk ke salah satu partai dengan fotokopi KTP yang dia berikan. Ya, ini hanya sekedar informasi bagi teman-teman, agar teman-teman sedikit cerdas, sedikit pintar dalam hal melihat sesuatu. Ya, jadi dicek dulu, dipelajarin dulu. Ya, kemudian cari siapa orangnya yang mengkompulir itu. Lihat latar belakangnya, buka Facebooknya, buka Instagramnya, ikutin perkembangannya, siapa-siapa kawannya, pelajarin. Ya. Kalau nanti ternyata di profilnya banyak dia condong ke partai segala macam, ya diantaranya itu. Jadi data diri kita, KTP kita dimanfaatkan mereka untuk partai salah satu di Indonesia ini. Ya kayaknya sepele ya, kayaknya simpel. Ya silakan aja kalau Anda merasa nggak keberatan, ya ini nggak ada masalah. Tapi kalau ada merasa keberatan, ada hal-hal yang perlu ditindaklanjuti. Ada lagi seorang teman ya pioner juga ini. Permasalahannya adalah ya masalah ekonomi. Sudah kepingin memanfaatkan koin Pi-nya, kemudian bagaimana caranya untuk mendapat uang, karena uang sangat berharga, sangat berarti bagi dirinya, sehingga kesabarannya tak terkontrol lagi. Apa yang terjadi? Beliau menjual koin Pi-nya. Dia jual koin Pi ya tak begitu banyak menurut dia karena ribuan dia punya. Dia jual lebih kurang 50 koin Pi. Yang jadi permasalahan di sini, kenapa? Teman pioner kita itu tergiur dengan sosok wanita yang cantik yang menjanjikan berani membayar harga tinggi koin Pi-nya tersebut. Apa yang terjadi? Karena semangatnya dan dia yakin dengan bahasa-bahasa yang santun, dia mengirimkan, mentransfer koin Pi-nya sebanyak 50 koin Pi. Tapi apa yang terjadi dengan sekian waktu yang selisih daripada pengiriman, dia bertanya, "Bun, mana Bun? Itu sudah saya kirim koin Pi saya, bukti pengirimannya ini. Kok sampai sekarang uangnya belum dikirim?" Nah, inilah yang terjadi. Beberapa saat kemudian dia berusaha menghubungin lagi nomor telepon tersebut. Tetapi tak nyambung lagi. Nomor telepon tersebut sudah nggak bisa ngangkat lagi. Sudah terblokir. "Bun, kenapa nomornya sudah tidak aktif lagi?" katanya. Ini yang terjadi di lapangan.
Jadi teman-teman sahabat pioner dimanapun berada, jika ingin melakukan sesuatu dengan koin Pi kita, cobalah dipikirkan secara matang. Koin Pi kita sangat berharga. Harga GVC saat ini itu adalah 315159. Jika kita melakukan transaksi, itu biayanya 0,1 Pi. Itu besar kawan, itu besar teman, itu besar sahabat. Kalau kita ngikut harga GVC 315159, 0,1 itu sudah besar. Coba hitung sendiri, nggak percaya. Nanti saya share di link ini. Biar kita tahu harga 0,1 itu berapa kalau dirupiahkan gitu. Karena di mana-mana orang sekarang memegang GCV. Ya, ini perlulah kita tindak lanjutin, ini perlu kita pelajarin, ini perlu kita cermati. Kemudian teman-teman pioner, saya lihat di beberapa postingan yang dikirimkan ke saya banyak mempunyai permasalahan-permasalahan tertentu. Ingat, permasalahan ini sebenarnya sudah ada tempat melaporkannya. Nanti saya kirim di mana link untuk melaporkan permasalahan pioner yang katanya koin Pi-nya hilang, yang katanya KYC-nya nggak selesai-selesai, yang katanya brainstorm-nya bermasalah, yang katanya Pi brosurnya bermasalah. Ada tempat mengadunya. Nanti saya kirim. Saya kirim tempat mengadunya kemana. Dan ini pengaduan ini langsung diterima oleh core team. Namun sayangnya tidak ada balasan. Mereka hanya menerima, mempelajarin, kemudian mengambil langkah-langkah tindakan dalam laporan-laporan kita. Ya, jadi teman sahabat Pi Network ya, jika ada masalah nanti laporkan ke link yang saya tunjuk. Nanti saya kirimkan kepada kita semua. Kenapa? Ini sangat berarti, ini sangat bermanfaat bagi kita. Kenapa saya bilang berarti? Kenapa saya bilang bermanfaat? Semakin banyak yang melapor permasalahan Pi Network ini, ya mudah-mudahan ke depannya Pi Network jauh lebih baik. Karena apa? Core team akan mengambil antisipasi terhadap masalah-masalah kita ini. Jadi sudah ada tempat laporan, ya teman-teman bisa melapor, mengadu di link yang ada di deskripsi saya, ya di deskripsi video ini. Teman-teman bisa memanfaatkan. Begitu teman-teman buka deskripsinya nanti, kemudian ada artikel yang muncul. Ambil halaman keduanya, nanti ada situ warna merah tulisannya, laporan. Klik laporan itu, nanti dia akan terbuka menunjukkan kemana kita harus melapor. Teman, sahabat Pi Network, jaga koin Pi kita, jangan sembarangan kita menggunakannya. Sayangilah koin Pi kita. Karena dalam waktu dekat, ya, yang tidak berapa lama lagi, 14 Maret, saya masih belum yakin untuk di 14 Maret, adanya open mainnet. Saya belum yakin di situ ya. Namun mungkin ada hal-hal baru ya di 14 Maret. Jadi sebenarnya kapan sih open mainnet yang sebenarnya? Ikutin saja arahan petunjuk dari core team. Jika nanti sudah open mainnet, ini akan menyebar ke seluruh dunia dan kita akan tahu kabar itu. Jadi kita nggak perlu bertanya-tanya, itu hak itu ada khusus di core team itu sendiri. Demikian mungkin yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman. Kata kunci bersabar, jangan lupa klik petir. Salam petir, ceder, ceder, ceder. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.